Saya pikir kamu gadis yang jujur. Ternyata saya keliru. Kamu bilang kamu nggak punya waktu. Itu nggak benar kan? Yang benar adalah kamu nggak mau memberikan waktu untuk kita lebih saling mengenal lagi. Nggak perlu. Oke, kalau memang itu alasan kamu, nggak perlu. Saya pikir kamu udah punya pacar. Atau sudah punya calon suami. Atau ibu kamu itu kolot dan galak. Sehingga kamu nggak boleh punya teman laki-laki. Iya. Selama kamu belum memberikan alasan, saya akan terus mencari jawaban dengan cara saya sendiri, Ana. Ana. Oke, kamu berhak untuk diam. Tapi saya juga berhak untuk mencari jawabannya dengan cara saya sendiri. Ana. Nggak bisa percaya lagi sama Ibu Eli. Maaf Bu, lagian Bu Feni udah nggak mau lagi mengadopsi Ana karena dia kecewa dan kehilangan kepercayaan sama Ana. Kalau memang Ibu Feni sudah tidak mau, Poppy masih bisa kan tolong saya? Saya? Bantu apa lagi Bu? Carikan suami buat Ana. Mana ada laki-laki yang mau menikah dengan gadis yang berpenyakit 3 huruf itu, Bu? Gak ada. Saya akan bawa surat dari dokter yang membuktikan bahwa itu semua bohong, tidak benar. Ana tuh sehat walafiat kok. Lalu, apa untungnya bagi saya kalau saya bisa bantu Bu Eli? Sebagai rasa terima kasih, sebagian dari uang lamaran yang akan saya terima dari calon suaminya Ana, separuhnya akan saya berikan kepada Poppy. Oke? Boleh juga. Dan semakin besar uang lamaran itu, akan semakin besar juga Poppy terima uangnya. Sip kan? Berarti saya harus cari calon suami buat Ana yang berkantong tebal? Iya, dan saya yakin Poppy pasti bisa. Saya nggak janji, tapi coba deh Ibu siapin aja foto dan surat keterangan dari dokter, ya. Oke.
Surya. Rosi. Kayaknya aku udah lama loh nggak ngeliat temen kamu yang namanya Adrian. Biasanya kalian selalu berduaan di kampus. Oh, dia ya, Adrian ya. Kenapa? Dia udah nggak kuliah di sini lagi? Masih kok masih. Tapi sekarang ini dia sedang cuti. Cuti? Kenapa? Sakit? Tidak. Jadi kenapa dong? Kamu kenapa sih, Sur? Kayaknya ada yang disembunyiin gitu deh. Aku pikir kamu pria yang paling jujur dan terbuka sama aku. Ternyata kayaknya salah ya. Bukan begitu, Rosi. Gimana kita bisa deket kalau kamu tuh nggak bisa jujur sama saya? Soalnya saya sudah terlanjur janji sama Adrian untuk tidak menceritakan tentang dirinya kepada siapapun juga. Oh, gitu jadinya. Adrian tuh lebih penting buat kamu daripada aku. Udah deh. Tunggu dulu, Rosi. Udah deh, Sur ya. Kalau kamu nggak bisa jujur sama aku, jangan buang-buang waktu aku lagi deh, ya. Rosi. Kamu kangen gak sama Om Ian, Di? Kangen. Om Ian kemana sih kok nggak tinggal di sini lagi? Memangnya Om Ian itu siapa ya? Emang lu nggak tahu sama Om Rian? Oh, maksudnya Den Adrian? Iya. Ya memang saya belum pernah jumpa sama Den Adrian. Tapi sih kalau udah denger suaranya udah ditelepon. Suaranya merdu ya. Om Ian orangnya kocak, selalu bikin kita tertawa ya, Kak. Rumah ini sepi kalau nggak ada Om Rian. Wah, siapa bilang begitu, Doi? Biar ganteng-ganteng begini, Doi. Apa? Lu ganteng? Gua gigit tuh ganteng. Maksudnya, biar jelek-jelek begini. Bang Dula ini dulu bekas pemain lenong. Pemain lenong keliling. Lenong itu apaan sih, Bang Dulo? Lenong itu semacam sandiwara dan tontonan tradisional. Aden anak gedongan sih, jadi nggak tahu sama lenong. Nah sekarang tunjukin sama anak-anak Dol. Ayo Dol. Ayo. Bentar ya. Itu buat apa Dol? Ini ceritanya Mahkota Raja. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encang, encing-encing, abang-abang, empok-empok. Sekarang saya akan membawakan lakon judulnya Si Dula Mencari Cinta. Berisik! Apa-apaan sih kamu? Kamu ngajari anak saya jadi pemain lenong? Anak saya itu bukan orang kampung seperti kamu, ngerti nggak? Maaf, Non. Saya cuma pengen menghibur anak-anak. Nggak perlu. Anak saya nggak perlu dihibur sama orang kampung kayak kamu. Lagian kamu ini kan dibayar untuk kerja, bukan untuk main-main. Sana kerja. Iya. Dol, kaki gua Dol. Sana. Ana, itu gaji kamu bulan ini ya? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Ana, besok kamu bisa lembur nggak ya? Insya Allah bisa Bu. Bagus kalau gitu. Soalnya besok saya ulang tahun, jadi saya mau merayakannya di sini. Oh, artinya bukan lembur tapi ngerayain ulang tahun Ibu begitu? Iya, ingat loh An, kamu harus datang. Ya, insya Allah Bu ya. Ana, tolong panggilkan Adrian ya. Ya,
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gajian nih ya. Sekarang giliran kamu dipanggil Bu Jessi gajian. Ana, hari ini hari bersejarah buat saya. Boleh nggak saya traktir kamu? Saya habis gaji. Kalau Ance nggak mau, traktir Cen aja. Apa kamu? Lagi dong? Ah, Ance, kamu nggak boleh gitu. Nggak baik mempermainkan hati orang. Mempermainkan hati siapa? Adrian, siapa lagi? Dia itu tergila-gila banget sama kamu. Dia itu kesemsem berat loh sama kamu. Nggak boleh gitu. Itu bukan namanya kesemsem, itu bukan namanya tergila-gila, tapi jahil. Sebenarnya dari tadi pagi saya udah nggak kuat. Di dalam bajai nyipi terus. Sampai akhirnya saya keluar dari bajai. Saya ke trotoar dan dia nyusul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kamu harus tegas dong, Ance. Kamu harus bilang ke Adrian. Adrian, saya nggak mau diganggu. Please stop. Saya udah bilang stop berkali-kali. Aduh, Cen, siapa sih di dunia ini yang mau dijahilin? Cen. Tapi kalau menurut Cen ya, yang pakar asmaraciology, itu namanya bukan jahil, Ance. Tapi itu L-O-V-E. L-O-V-E. Love. Love? Cinta. Cinta itu buta. Dan cinta telah merasuk ke dalam hati Adrian yang paling dalam. Dan bergetar-getar di dalam bajai. Ya, Ance. Adrian mencintai kamu. Ya Bu, ada apa Bu? Kenapa ini teh Inggris saya bisa habis? Ya kalau setiap hari dipakai lama-lama ya habis Bu. Kamu jangan sok pinter ya. Saya itu tahu persis berapa banyak sehari saya minum teh. Dan yang minum teh itu hanya saya dengan Lika sehari 2 kali. Bu, yang minum teh itu bukan ibu saja sama Den Lika. Hah? Siapa lagi? Ya saya, si Nur, supir. Kadang-kadang kalau ada tamu 5 orang, ya saya sediain teh itu Bu. Kurang ajar kalian semua yang menghabiskan tes impor saya. Heh, kamu tahu berapa harganya ini? Mana saya tahu, saya kan belum pernah beli. Baca dong, baca ini. Aduh Bu, saya belum pernah sekolah ke Inggris. Jadi saya belum bisa baca bahasa Inggris. Justru itu, tanya dong kalau nggak tahu. Kamu akan saya potong gaji kamu setiap bulan untuk mengganti teh ini. Aduh. Permisi, Nyonya. Kamu juga. Saya kenapa, Nyonya? Kamu akan saya potong gaji kamu setiap bulan. Saya salah apa, Nyonya? Tanya tuh sama manusia geblek itu. Mau apa kamu? Ada Mbak Rosi mau ketemu sama Nyonya. Rosi? Dul, kenapa sih tiba-tiba gaji gue dipotong begitu? Shh, Nur, ibu lagi marah-marah gara-gara temprotnya habis. Emprot. Maksudnya import. Ya, mau impor kek, mau emprot kek. Udah pelan-pelan. Kita mulai sekarang tidak boleh pakai yang bertulisan bahasa Inggris. Karena yang bertulisan bahasa Inggris tuh harganya mahal. Kayaknya gue nggak pernah minum teh itu deh. Lu tuh yang suka minum teh itu buat macem-macem. Kemarin gue ngeliat lu buat kompres mata. Ayo ngaku. Aduh, lu ngomongnya pelan-pelan dong. Kalau ketahuan ibu, gawat nih gue nih. Terima kasih loh, Nak Rosi. Nak Rosi mau bantu Tante. Tante jadi nggak enak, padahal kita baru kenalan ya. Kalau boleh tahu, Tante kenapa sama Adrian?
Kok Adriannya pakai kabur segala ke rumah Surya? Nggak apa-apa, biasa anak muda. Tapi Tante juga yakin, Nak Rosi sekali-sekali pasti pernah ribut dan cekcok sama orang tua. Iya, Tante. Nih. Wah, makasih banyak loh, Tante. Tapi kalau besok-besok Tante butuh apa-apa, tinggal telepon saya aja ke handphone. Ya, Tante? Oke. Makasih, Tante. Dengan uang apapun bisa dibeli. Ya Allah, jadikanlah cahaya terang di dalam kalbuku, ya Allah. Di penglihatanku, di pendengaranku, di sisi kanan dan kiriku, di atas, di bawahku, di hadapanku, dan di belakangku. Ya Allah, Maha Suci Allah, lapangkanlah dadaku, ya Allah, dan mudahkanlah segala urusanku. Ibu, ini untuk kamu. Buat saya? Iya. Ini terakhir kalinya saya mengeluarkan uang untuk kamu. Coba pakai baju itu. Ibu beliin baju buat saya. Makasih, Bu. Udah, kamu jangan banyak komentar. Pakai aja gaun itu. Alhamdulillah. Ini baju kok nggak bisa nyangkut ya? Sebelahnya ada nggak? Sebelahnya. Nggak ada. Kurang bahan. Baju dari mana sih, Neng? Kayak begitu? Dari ibu. Dari ibu. Oh, gini aja, Neng. Umi pinjam dulu 1 bulan. Kalau Umi nggak masuk angin, berarti Neng juga nggak bakal masuk angin ya. Sini. Untuk apa kita ngundang mereka kalau si Adriannya sendiri nggak ada, Ma? Jangan khawatir. Adrian pasti datang besok. Kok Mama yakin begitu sih? Karena Mama sudah tahu tempat Adrian berada. Dan Mama punya suatu cara membuat Adrian pulang tanpa perlu memaksanya. Adit pergi dulu ya, Ma. Wangi betul kamu. Mau kemana? Biasa anak muda, malam mingguan, TP-TP dikit. Mah. Apa? 200.000 saja ya. Ya, itu sih cuma beli bakso doang. 2 kali lipatnya deh. Kamu? Asik. Makasih ya, Ma ya. Ayo kamu bergaya. Bu, kenapa sih saya harus pakai baju terbuka seperti ini, Bu? Kamu itu harus kelihatan cantik di foto nanti seperti foto model. Ayo senyum. Ayo cepat senyum. Satu, 2. Aduh, Ana. Kamu tuh disuruh senyum kok malah bengong sih? Ana. Kamu mau mempersulit saya ya? Hah? Apa kamu mau jadi perantua? Mau? Ayo senyum dong kalau gitu. Senyum, ya, senyum. Cepetan. Senyum, jangan kayak mau nangis. Senyum. Kamu kok susah banget sih, susah banget. Gaya, gaya. Gini. Tangannya di sini, dagunya angkat sedikit. Iya, senyum ya. Jangan lupa loh. Ayo. Senyum. Senyum. Pak.
Fa, sudah mau tidur? Iya Pak, saya kurang enak badan. Tapi kayaknya kamu nggak pucat kok. Saya cuma meriang, panas dingin gitu Pak. Udah minum obat nggak? Udah, mungkin ini reaksi obatnya jadi agak ngantuk. Ya udah, kamu sekarang istirahat dulu ya. Malam. Malam Pak. Cahaya apa barusan? Cahaya apa ya Pak ya? Seperti ada lampu sorot. Masa kamu nggak lihat sih? Saya nggak lihat apa-apa kok Pak. Bener. Ya, sudah. Sekarang kamu tidur dulu ya. Untuk datang ke sini saya udah bohong sama bapak saya. Jadi awas ya kalau kamu nggak nepatin janji. Jangan khawatir. Terus, kapan mereka kasih uang taruhannya sama kamu? Kamu kenapa sih, Dit? Nggak apa-apa. Saya ke toilet dulu ya. Oke. Dit, waktu lu 2 jam lagi. 2 jam apa maksud lo? Gue udah ngajakin si Ulfa kencan tuh. Gue udah menang dong. Oh, jadi lu belum tahu, Dit. Kalau kita itu udah sepakat untuk ngubah aturan cara mainnya, Dit. Ngubah aturan main? Maksud lo? Gini, Dit. Maksudnya, lo baru bisa dibilang menang kalau bisa nyium si Ulfa. Yang bener aja gue suruh nyium Ulfa. Lama banget sih, Dit. Ini kan udah malam. Pulang yuk. Yuk. Ayo nyalain mobilnya. Kan ini udah malam, kita harus pulang. Saya boleh minta sesuatu dari kamu nggak? Minta apa? Hah? Yang ada juga saya harus minta bagian saya sama kamu. Sebelum kamu minta bagian kamu, tolong kabulin permintaan saya. Adit, apa-apaan sih? Adit, lepasin! Kamu apa-apaan sih? Woi! Apa-apaan lo? Pakai foto-foto segala, ah? Ini buat barang bukti. Barang bukti apaan? Gini, men. Ini supaya untuk yakinin anak-anak percaya sama lo. Kalau udah bisa ngebuktiin, udah bisa cium si Ulfa. Kalau nggak, mereka nggak bakal percaya. Dan mereka nggak bakal mau bayar uang taruhannya. Ya udahlah, gue cabut, men ya. Fa. Maafin saya, Fa. Ini fotonya. Bagaimana? Cantik kan? Bagus juga. Surat dokternya mana? Surat dokter mah gampang, belakangan aja. Yang penting kamu carikan dulu orangnya. Dan ingat loh, kita udah buat perjanjian dan ibu jangan sampai lupa. Oke? Saya nggak akan lupa sama kamu, Poppy. Ada udang di balik bakwan gimana? Dari dulu kan lemper kita nggak pernah pakai udang. Aduh, Neng, ada udang di balik bakwan. Berarti ada maksud di balik? Di balik lemper? Tetot. Di balik? Aduh, Neng lambat sekali.
Dibalik? Oke. Tadi ibu beliin yang apa? Baju. Baju yang. Coba. Kata lain dari cok. Terbuka? Kata lain dari terbuka. Seksi. Ibu kan nggak pernah ngebeliin yang baju-baju yang seksi. Baju apa dia nggak pernah ngebeliin? Apalagi pakai di foto segala. Jadi menurut pengamatan Umi itu Ada apa sih, Umi? Apa sih? Biasanya jam-jam segini banyak cowok-cowok yang nongkrongin Umi di jendela sana, di jendela sana, di jendela sana. Mana? Jendela sebelah situ tuh Bang Salim, Neng. Bang Salim. Terus kalau di jendela sebelah sana, ada namanya keren banget, Neng. Namanya Edi tuh kan beca di ujungnya. Di ujungnya. Jangan bengong aja dong, liatin dong. Yuk, bukan di sana. Paranin sebelah sana, Neng. Paranin sebelah sana. Paranin sebelah sana. Paranin sebelah sana. Lu ngapain bersihin kandang? Walaupun gue bawa derita seperti ini, Yan, harus kelihatan rapi dan bersih. Yan, kalau bisa, besok malam lo jangan pulang dulu ya sebelum jam 12 malam. Kenapa? Karena besok ada jadwal kunjungannya Rosi kemari. Rosi mau datang ke sini? Yoha. Padahal kemarin Rosi itu ngajak makan malam. Sekarang dia minta saya untuk undang dia datang kemari. Berarti kan sekarang Rosi ini sudah menunjukkan kalau dia itu mau serius sama saya. Aduh, besok gue pergi kemana? Jadi gue harus ngungsi kemana dong? Ke Aceh atau ke Ambon aja, Yan. Kan di sana juga banyak pengungsi. Nah, gabung aja sama mereka. Brengsek. Gue sekalian berantakin deh. Yan, jangan begitu, Yan. Yan, lo malah nggak berantakin orang lu kerja capek-capek begini, Yan. Biasa aja. Sudah numpang nggak tahu diri lu ya. Capek-capek, Yan. Anja, sini. Nih, tanda tangan dulu. Tanda tangan apa? Tanda tangan buat kartu ulang tahun Bu Jessi. Pokoknya inget ya, ntar malam jangan pulang buru-buru. Semua harus datang. Kayaknya saya nggak bisa datang deh. Aduh, gimana sih baru dibilangin jangan sampai nggak hadir? Kamu harus hadir. Kamu mau dipecat, ini undangan bos. Gimana orang nggak bisa, Pak? Anja. Dia takut kalau pulang kemalaman, makanya nggak bisa datang. Kamu tahu? Tahu dong. Orang saya itu tinggal satu kompleks sama dia. Nyokapnya galak. I see. Wah, kalau cuma soal izin mengizin, Cen jagonya. Bahaya. Bahaya apa, Bu? Penyakit suami ibu tidak bisa disembuhkan. Saya sarankan ibu siap-siap aja. Ajal suami ibu sudah dekat. Astagfirullahaladzim. Abang nggak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa suami saya. Saya tidak punya pekerjaan. Anak saya masih kecil-kecil. Bagaimana dengan kehidupan saya nanti kalau suami saya sampai meninggal? Menurut kartu ini, semua gelap. Tidak ada jalan keluar. Kecuali kalau ibu mau berobat ke dukun hebat di Cirebon, silakan. Siapa tahu bisa tertolong. Umi! Ya. Sini pijitin kaki saya, pegel banget. Aduh, pegel. Bu, gini. Bu. Sekali-sekali Umi diramalin dong. Nanti ya, Bu ya, abis pijit ya, ramalin Umi ya. Ya. Kalau kamu punya duit, ini, sini, saya bacain nasib kamu. Alah, Ibu sama Umi aja minta bayaran. Umi, di dunia ini tidak ada yang gratis. Apa kamu mau kalau kerja nggak dibayar? Mau? Hah? Enggak. Nah, gitu. Ya udah, kalau gitu saya kasih nasihat kamu aja, ya. Sehat. Iya. Dengerin.
Kalau kamu mau nasib yang baik dan masa depan kamu cerah, gampang. Gak usah pakai ngeramal segala. Gimana? Kamu cari aja suami yang berduit gitu. Ibu gimana sih? Boro-boro suami yang berduit. Mana ada, Bu? Laki-laki berduit yang mau sama Umi. Laki-laki tua bangka aja belum tentu mau. Laki berduit. Ya syukur kalau kamu tahu diri. Nggak apa-apa nasihatnya. Asik. Halo, Papi. Selamat siang, Bu. Siapa ini? Saya Jesse, manajer kafe Dedaunan. Malam ini saya mau memintakan izin buat Ana agar pulang sedikit larut malam. Betul, Bu. Ibu mengizinkan? Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Sampai jumpa. Gimana, Jan? Beres. Cincin udah atur semuanya. Jan, harusnya kamu tuh berhenti kerja di restoran. Kamu tuh pantesnya ikut casting terus jadi pemain sinetron. Ya, Cincin tahu emang bakat acting Cincin itu emang bagus. Asal tahu ya, Cincin itu kerja di restoran ini bukan karena Cincin mau, tapi karena sambilan aja. Aslinya Cincin itu lagi nunggu panggilan dari Hollywood. Nggak ketinggian cita-cita kamu, Nak. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cincin gantungin tuh. Iya, tapi kalau ngegantungnya ketinggian, yang ada malah bunuh diri. Ah, nggak masalah. Kan ada tangga, Cincin bisa panjat, ambil cita-citanya. Susah amat. Oke, thank you ya. Loh, nungguin siapa lagi loh? Ayo cabut. Lo lihat Ulfa nggak hari ini? Ngapain lagi sih lo mikirin Ulfa? Yang penting lo udah menang taruhan kan? Ayolah. Nah, gua tahu. Jangan-jangan lo udah benar-benar jatuh cinta sama si Ulfa ya? Hah? Lo kira gue udah gila apa? Jatuh cinta sama orang kayak gituan? Hah? Abis lo ngapain di situ? Mikirin si Doi, ha? Nggak apa-apa. Cabut ya. Ayo. Nanti malam mereka akan datang, Mah. Bagus. Hati-hati. Iya, Bu. Kamu datang ke bayar. Udah, jangan main-main. Coba taruh di sini. Awas lo, keramik mahal itu. Kalau si Adrian nggak muncul gimana, Mah? Yang undang Priska dan keluarganya kan saya. Ntar saya dong main jadi nggak enak sama mereka. Mama yakin Adrian pasti datang. Apalagi Mama sudah atur dengan Rosi. Rosi? Ya. Ternyata segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Biarpun Mama baru saja kenal dengan Rosi, tapi dia mau membantu Mama selama Mama memberikan imbalan. Ayo dimakan dong, Ros. Kenapa? Kamu nggak suka mie goreng ya? Mendingan kita makannya nungguin teman kamu pulang aja. Teman saya. Adrian maksud kamu? Iya, kata kamu Adrian tinggal di sini bareng kamu. Malam ini malam istimewa untuk saya dan kamu, Ros. Jadi Adrian nggak boleh ganggu acara kita. Emangnya Adrian kemana sekarang? Ya di tempat kerjanya lah. Kerja? Kerja di mana dia? Di kafe. Memangnya ada apa sih kok nanya kerjanya terus? Ih, kamu tuh kenapa sih? Kayaknya selalu ada yang umpet-umpetin melulu. Emangnya sih nggak boleh tahu ya Adrian kerja di mana? Cuman pengen tahu aja sih sebenarnya. Ya dia di kafe Dedaunan. Oh. Aduh. Loh. Kenapa kamu, Ros? Perutnya sakit nih, kayaknya mahnya kamu deh. Duh, saya mau ambil obat dulu di mobil. Nggak usah. Biar kamu istirahat saja di sini. Biar saya ambil aja di mobilnya. Di mananya kamu taruh? Udah deh, saya aja yang ambil sendiri. Aduh. Kenapa ya kok mendadak mual? Apa gara-gara masakan gue ini ya? Cepet dong, Lik. Kalau Mama mana?
Iya, sebentar dong, Ma. Kan kita masih punya banyak waktu. Permisi, Bu. Bu, ada telepon. Nggak tahu saya lagi sibuk ya. Tapi katanya Aja. Apa sih? Katanya penting, Bu. Dari dari sosis, Bu. Sosis lagi. Dulu, cepat nggak usah main-main kamu. Dari siapa? Dari siapa ya, Doi? Nanya sama Odoy. Ya nggak tahu. Oh iya, dari Rosi, Bu. Rosi? Ya, Rosi. Ya Rosi, ini tante. Anja, mau kemana kamu? Mau pulang. Nggak boleh. Kan udah Cincin bilangin hari ini ada ulang tahun Bu Jessi. Iya, tapi saya belum minta izin sama ibu. Tadi Cincin udah telepon mami kamu. Terus mami kamu udah izinin. Jadi kamu nggak usah khawatir. Just be happy. Oh, tapi kan rumah saya jauh dan saya nggak berani pulang sendirian. Ntar kalau ada apa-apa sama saya gimana? Saya nggak berani, saya takut. Kan ada saya. Tetangga sebelah kompleks. Tuh kan, Cincin bilang juga apa? Kamu nggak usah khawatir pulang sama siapa. Karena ada bodyguard yang ganteng itu akan mengantarkan Yeay pulang. Ayo kita masuk lagi. Bu Eli gimana sih? Saya kan udah wanti-wanti. Jangan sampai gagal lagi. Lihat, tamu saya udah nunggu di rumah. Malah anaknya nggak ada. Aduh, gimana ya? Habis mendadak sekali sih. Coba kalau Poppy bilang dari tadi pagi, kan saya bisa janjian sama Ana. Gadis macam apa dia malam-malam segini belum pulang? Keluyuran kemana? Ingat Bu Eli ya, kalau Bu Eli masih kayak gitu terus saya nggak akan pernah bantu Bu Eli lagi. Papi! 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 Awas kamu anak. Dulu! Ngapain sih Mama manggil si Dulu? Emangnya dia bisa apa sih, Ma? Diam saja kamu Dulu. Ya, Nyonya. Ini foto anak saya dan Adrian. Dan ini alamat. Kamu susul ke alamat ini, bilang sama Den Adrian suruh pulang sekarang juga. Ngerti kamu? Bilang sama Den Adrian kalau saya kena serangan jantung. Aduh, Nyonya suruh saya bohong sama Den Adrian. Saya kan gak biasa bohong, Nyonya. Saya pria yang jujur, Nyonya. Kamu tunggu apa lagi? Cepat sana pergi. Dengerin ya, kalau kamu pulang tanpa Den Adrian, kamu saya pecat. Aduh, Nyonya jangan dipecat, Nyonya. Ya. Permisi, Bang. Ada apa ya? Tumpang tanya, lihat mobil merah yang diparkir di situ gak, Bang? Mobil merah yang supirnya cantik itu? Iya, betul. Wah, itu mau dibablas 1 jam yang lalu. Kok Adriannya belum kelihatan, Lik? Anu, Pris. Tadi Adrian telepon, katanya pesawatnya terlambat beberapa jam. Ya kan, Ma? Iya. Saya sengaja mengundang Pak Darmo dengan Priska untuk mempererat tali silaturahmi kita. Juga supaya satu sama lain saling mengenal lebih jauh. Saya rasa kita bisa mulai makan malam sekarang. Tidak usah menunggu Adrian. Karena supir saya sudah di bandara. Sebentar lagi juga Adrian tiba kok. Mari silakan. Potong kuenya ya. Iya. Buat siapa ya? Buat Ana aja deh. Bu, maaf saya nggak makan kuenya, Bu. Saya harus buru-buru pulang, Bu. Ya, kok Ana buru-buru pulang sih? Makan dulu kuenya dong, Ana. Lagian kan surat izin udah keluar. Bodyguard ada yang udah mau nganterin. Apalagi yang ditakutin? Mohon pengertiannya, saya harus buru-buru, Bu, ya.
Ya udah deh, kalau memang Ana benar-benar mau pulang buru-buru. Makasih. Assalamualaikum. Mana deh? Saya disuruh Nyonya suruh ngabarin kalau Nyonya lagi sakit keras. Sakit? Sakit apa? Sakit jantung. Sakit jantung? Mama nggak punya penyakit jantung. Ya katanya Nyonya mendadak terserang jantung. Katanya, kata siapa? Kata Nyonya. Kata dokter. Sebentar. Anak! Kamu ini memang anak nggak tahu diri ya. Saya capek-capek mikirin masa depan kamu. Kamu di sini enak-enakan sendiri.